Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Mbak Diah Ayu Veronica Hulun NIM 63021900034. Yang kedua ada saya sendiri Siti Aisyah NIM 63020190035. Yang ketiga ada Mbak Vida Aprilia Susanti NIM 63021190036. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama tentang pasar kerja. Pasar kerja merupakan sarana tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang dimaksud penjual tenaga kerja di sini adalah para pencari kerja, dan pembeli tenaga kerja adalah lembaga atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, salah satunya dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi. Pembangunan diharapkan akan membuka lapangan kerja baru sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Diah Ayu Veronica Hulun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep-konsep dasar pasar kerja dan bentuk-bentuk pasar kerja. Dalam konsep-konsep dasar pasar kerja, konsep pasar kerja tidak jauh berbeda dengan konsep dasar pasar barang dan modal. Inti konsep tersebut adalah bahwa setiap pasar selalu mempunyai pembeli dan penjual. Demikian pula dengan pasar kerja, pembelinya adalah para pengusaha, produsen, atau majikan, sedangkan penjualnya adalah para pembeli dan penjual di pasar kerja, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Contohnya saja, seorang pengusaha baru akan menaikkan tingkat upah yang diberlakukan di perusahaan lain yang sejenis, melakukan juga kenaikan tingkat upah bagi para tenaga kerjanya. Jadi jelas bahwa pasar kerja merupakan seluruh aktivitas daripada pelaku yang tujuannya adalah mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja atau sebagai pengganti pensiun. Maka akan dilaksanakan pembukaan lowongan kerja di seluruh negara yang bersangkutan. Dan bentuk-bentuk pasar kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolitik. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Dan ada beberapa karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua ada produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau perfect knowledge tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan. Yang ketiga ada output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar atau small relative output. Yang keempat ada perusahaan menjual produknya dengan patokan pada harga yang ditentukan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang terakhir, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain.
Jadi monopoli dalam arti harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Islam tidak membolehkan pembentukan atau penguasaan monopoli yang bersifat pribadi yang kemungkinan merugikan bagi masyarakat. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang ikut di dalam pasar oligopoli. Sebagai contoh, jika perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kedua tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan yang kedua tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan secara drastis. Yang keempat ada pasar persaingan monopolitik. Pasar persaingan monopolistik ialah sebuah sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan di dalamnya yang mempunyai barang atau jasa sama dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tetap memiliki beberapa aspek pembeda seperti warna produk, bentuk, hingga spesifikasi yang disajikan produsen di dalam monopolistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan informasi tenaga kerja. Apa sih kegiatan informasi tenaga kerja? Data tentang informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait pendidikan dan juga perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis informasi utama terkait dengan pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu data makro, ini dikumpulkan dari Badan Pusat Statistika. Yang kedua yaitu ada data mikro, ini dikumpulkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan informasi tenaga kerja merupakan suatu lembaga yang menyediakan informasi tentang tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang dapat membantu para pencari kerja. Salah satu kegiatan informasi ketenaga kerjaan yaitu sistem informasi di pasar kerja online, adalah sistem informasi yang menggunakan aplikasi berbasis internet yang membutuhkan petugas sebagai pelaksana yang memiliki kompeten dalam bidang teknologi informasi. Dan yang kedua yaitu ada sistem informasi ketenaga kerjaan atau SINAKER. Ini adalah pengelolaan data dan juga informasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu, dan menghasilkan informasi yang cepat dan juga akurat. Prinsip dari pengelolaan sistem informasi ini dapat didukung oleh tim IT yang kuat. Kepala Seksi Informasi Pasar Tenaga Kerja dan juga Analisis Produktivitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga melaporkan kegiatan Seksi Informasi Pasar Tenaga Kerja dan juga analisis produktivitas. Dalam menjalankan tugas, Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan juga analisis produktivitas menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja seksi, yang kedua yaitu merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja, yang ketiga yaitu mengelola penyiapan sarana dan juga prasarana untuk calon tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu merencanakan pemantauan dan juga evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan promosi peningkatan produktivitas, yang menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang konsultasi produktivitas. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan juga pelaksanaan pemantauan peningkatan produktivitas. Yang terakhir yaitu merencanakan pemantauan tingkat produktivitas. Dinamika pasar kerja. Dinamika pasar kerja ini ada 3. Yang pertama yaitu penawaran tenaga kerja di suatu daerah.
Penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan juga jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, presentasi jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, dan juga jumlah jam kerja. Yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Permintaan tenaga kerja sama halnya dengan penawaran tenaga kerja. Maka permintaan tenaga kerja juga merupakan fungsi tingkat upah. Jadi semakin tinggi tingkat upah, maka semakin kecil permintaan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu ada permintaan dan juga penawaran. Permintaan akan tenaga kerja dari suatu daerah perusahaan dan juga penawaran akan tenaga kerja dari setiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada dalam daerah tertentu, dan juga jumlah penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran kerja di seluruh keluarga yang ada di wilayah tersebut. Perpotongan antara penawaran dan juga permintaan disebut titik equilibrium yang menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan juga tingkat upah yang berlaku. Di dalam dinamika pasar kerja ini ada beberapa tantangan terbesar, terutama tantangan terbesar perekonomian adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif bagi sebagian besar penduduk usia kerja. Kondisi pasar tenaga kerja bila dilihat dari permintaan tenaga kerja mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan juga penurunan angka pengangguran. Permasalahan tenaga kerja di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama yaitu masih rendahnya daya saing. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat mutu sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu masih rendahnya peningkatan pasar kerja dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu masih belum terjalinnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja dan juga perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenaga kerjaan yang masih bisa dibilang rendah gitu. Dan selanjutnya yaitu ketidaksesuaian antara perusahaan dan juga tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu tidak sesuai. Misalnya keahliannya dalam bidang mekanik, tapi dia malah masuk ke bidang makanan. Nah, itu kan tidak sesuai. Dinamika ketenagakerjaan dalam pekerjaan outsourcing terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya hubungan kerja yang mengakibatkan permasalahan hukum. Karyawan outsourcing dapat penempatan penggunaan yang harus tunduk dengan peraturan pemerintah. Nah, mungkin itu saja dari saya, dari kelompok saya. Bila ada salahnya mohon maaf dan selebih-lebihnya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.